ya, Allah kita luar biasa. Nah, puji Tuhan pagi siang hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran ini. Ada anak-anak yang tidak masuk hari ini. Oh, ini bagus, berarti semua anak-anak rajin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa maju ke depan. Ya. Mari kita satu kali Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulaikan pembelajaran pada setiap hari ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, jaga hidup kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita akan memuji nama Tuhan dulu. Silakan anak-anak berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan duduk. Oke, pembelajaran akan kita segera mulai. Di dalam pujian tadi dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebagai orang Kristen, kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya, anak-anak? Berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Oke, itu pembelajaran kita saat siang hari ini. Nah, pembelajaran kita saat siang hari ini kita akan mempelajari tentang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Mengapa kita sebagai orang Kristen kok dituntut harus berdoa, harus beribadah, harus membaca Alkitab? Apa kira-kira? Apa? Oke, agar iman kita bisa bertumbuh sebagai wujud iman. Oke, itu manfaat kita untuk terus berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Tetapi sebelum Bu Guru melanjutkan pembelajaran atau membahas materi ini, mari kita lihat dulu. Kita baca bersama-sama tujuan dari pembelajaran kita siang hari ini. Oke, kita baca yang pertama adalah peserta didik mampu menulis segala permohonan supaya Allah membimbing peserta didik untuk hidup baik dan benar serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di rumah dan di sekolah. 2. Peserta didik menjabarkan hal-hal penting yang tercantum dalam doa Bapa Kami. 3. Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya setia berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah sebagai wujud pengibadatan. Oke, dengan kita tahu tujuan pembelajarannya saat ini, sehingga setelah selesai materi kita pelajari, kita bisa mempraktekkan tentang berdoa, tentang membaca Alkitab, tentang beribadah
dilakukan oleh semua orang Kristen. Nah, terus di sini Bu Guru juga memberikan contoh bagaimana peserta didik waktu itu sedang beribadah. Yang kedua yaitu kita belajar tentang berdoa. Apa yang dimaksud dengan berdoa? Ya. Oke, nah, berdoa di sini katakan nafas hidup orang percaya atau cara berkomunikasi. Ini juga ada contohnya bagaimana anak-anak sedang menjalankan doa pada waktu dia mau pelajaran, selesai pembelajaran anak-anak belajar berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena di sini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Walaupun pada waktu itu anak-anak Tuhan Yesus mengajarkannya yang sekarang dikenal dengan doa Bapa Kami. Tetapi banyak anak-anak sekarang itu doanya tidak persis doa Bapa Kami, tetapi maknanya sama. Nah, ada makna yang sama di dalam doa Bapa Kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Nah, sekarang yang ketiga yaitu pengertian membaca Alkitab. Bagi orang Kristen membaca Alkitab itu penting karena itu adalah makanan rohani supaya kita itu kuat. Oke, di sini contoh juga peserta didik di tengah-tengah pembelajaran berlangsung dia bersama-sama membaca Alkitab. Nah, sekarang pentingnya membaca Alkitab, beribadah dan berdoa. Di situ ada 5 hal yang perlu kalian ketahui bahwa berdoa, membaca Alkitab itu adalah sebagai wujud iman. Jadi yang namanya orang Kristen itu harus mau berdoa, mau membaca Alkitab, harus mau beribadah. Itu sebagai wujud, loh aku orang Kristen, ini loh saya orang Kristen. Juga dengan kita mau melakukan berdoa, beribadah tadi, kita akan mendapatkan pencerahan hidup. Seolah-olah hidup ini ada pengharapan ke depannya. Terus juga bisa mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Juga memupuk persekutuan kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui, ini yang seringkali tidak menjadi pemahaman bagi orang Kristen, sehingga ke gereja mungkin pakaiannya tidak pantas, ya dan lain sebagainya. Tetapi kalian menjadi remaja-remaja Kristen sekarang harus bisa memahami bagaimana sikap yang baik dan benar dalam kita beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Cara berpakaian pun harus sopan, menunjukkan rasa hormat kita, takut kita juga kepada Tuhan yang Maha Kudus. Bahkan dalam berdoa pun kalian harus juga dengan rasa hormat, karena banyak orang Kristen yang berdoa juga masih sembarangan atau seenaknya sendiri. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bagaimana berdoa yang baik dan benar yang ditulis di dalam Roma 6 ayat 5 sampai 8. Apa ya isinya kira-kira? Ya? Masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar. Menutup pintu. Amin. Ya, itulah sebagai orang Kristen harus berdoa, itu harus mewujudkan rasa syukur, hormat kepada Tuhan. Maka jangan berdoa di sembarang tempat. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu supaya tidak diganggu oleh siapapun. Terus apakah semua doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan kepada Tuhan itu selalu dijawab oleh Tuhan? Ya. Mungkin tidak. Berarti sekian anak ini ada yang pernah merasakan saya
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oke. Firman Tuhan bilang kalau kita berdoa dengan yakin, dengan percaya, doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan sekarang bagaimana saat kita berdoa, kita kepada Tuhan, kita percaya enggak kalau Tuhan mau menjawab doa kita? Nah, itu yang menjadi pemikiran kita hari ini, supaya bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang materi selanjutnya, manfaatnya. Tadi pentingnya, sekarang manfaatnya. Kita melakukan berdoa, kita melakukan membaca firman, beribadah itu ternyata ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa kita lakukan? Nah, manfaatnya apa? Dengan kita mau berdoa, membaca Alkitab, satu, membawa kegembiraan. Mungkin di suasana sedih, anak-anak langsung membaca Alkitab. Akhirnya suasanamu berubah dari sedih menjadi sukacita. Yang kedua, menumbuhkan iman. Dengan kita mau berdoa, membaca Alkitab akan menumbuhkan iman. Selanjutnya akan menjadi penerang bagi langkah hidup kita. Seperti firman Tuhan bilang, firman-Mu adalah terang bagiku. Maka kita perlu. Yang terakhir yaitu ada Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Itu anak-anak materi pembelajaran kita di hari ini, ya. Dengan kalian mendengarkan materi ini, nah sekarang timbul pertanyaan. Sudahkah berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah itu menjadi kehidupanmu setiap hari? Sudah. Oke, ternyata ini sudah menjadi pengalaman hidup kita. Tepuk tangan kanan. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak. Kalau tidak, nah sekarang Bu Guru punya video yang perlu anak-anak saksikan. Anak-anak lihat di video ini. Kota Tanjung kota kecil dengan keberagaman agama di sana. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, dan yang lain. Dan namaku Arifin. Sehabis sholat subuh, biasanya kesempatan untuk membaca Al-Quran. Setelahnya, aku kuat untuk menghirup segala dan Perhatikan videonya dengan cermat. Hai Malik, bagaimana? Pagi-pagi begini kemana buru-buru? Ngopi dulu sini. Boleh bang, terima kasih. Tapi saya buru-buru nih, mau ada rapat di kantor. Mari bang ya. Oke udah, hati-hati jalan. Nah, itu Berlon, teman sekomplekku. Dia beragama non-muslim. Orangnya sangat baik. Aku mengenalnya saat dia menolongku hari itu.
Aduh, mogok lagi. Apa ini? Kenapa motor itu bang? Oh, ini biasa untuk pulang, mogok. Emangnya abang mau kemana? Saya mau masuk amin, kawan. Oh iya lah, motor abang tinggal sini aja, biasa ada di masjid. Oh, boleh, boleh. Kalau gitu parkirkan motor di sini ya. Iya. Makasih mas, saya sudah ngantarin. Jadi aku masuk dulu tidak tenang. Waktu sholat sudah tiba di jalan. Oh iya, sama-sama. Anak-anak harus mencontoh ya, Selamat tuh. bagaimana kehidupan mereka. Alhamdulillah. Dengan setianya dia menunggu. Oh, masih ada di sini, belum pulang. Oh iya, saya nungguin abang, kasihan nanti abang itu jalan kaki. Belum ada apa-apa kak. Nggak repotin. Oh nggak apa-apa bang, santai aja. Oh, terima kasih kalau ngantarin. Maaf kalau ngerepotin ya. Oh iya, sama-sama bang. Oh iya, sekalian aku temani abang antar motor ke bengkel, bagaimana? Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, sampai. Motornya mau dibawa ke bengkel mana bang? Ini mau buat di bengkel dekat ini ya. Oh, Kan lah. oh ya udah, santai. Bisa nggak? Oh bisa bisa. Ya bang. Ayo. Begitulah aku kenal dengan Berlon, orang yang sangat toleran. Jadi bagaimana? Orang yang mana? Ini bang, motor berita ada yang berkata. Oh ya, ayo mereka. Berlon. Iya, masuk aja, dari kunci. Oh, bang Ali, masuk bang. Kau kenapa? Hari ini bang sudah berapa hari? Masa pernah ada beberapa hari ini lewat. Kalau kamu sih kenapa? Demam tinggi bang. Sudah ada obatnya kamu? Belum ada nih bang, soalnya aku nggak bisa jalan. Oh ya, tunggu bentar sini ya. Aku cekkan obat. Ya. Ini ada obat, sama makan gua, mau makan dulu. Mau minum obatnya. Oh iya, terima kasih ya bang Ali ya. Ya, makan dulu lah, mau minum obat. Jadi bang mau makan sebelum makan. Iya, terima kasih bang. Biasanya setiap hari ada yang ada. Itu bang, sudah beberapa hari ini aku nggak kerja. Bang, kayaknya suara azan tuh bang. Bang nggak sholat kan? Oh iya bang, itu abang sholat dulu ya. Nanti abang ada kesempatan jenguk kamu. Kamu cepat sembuh ya. Bang, terima kasih bang. Kemarin saya membantu saya waktu saya sakit. Dia begitu kita manusia harus bisa saling bantu membantu tanpa memandang siapapun orangnya, apapun agamanya. Itulah kemudian toleransi. Dan anak-anak sekilas video kita di saat siang hari ini. Nah, sekarang anak-anak bentuk diskusi kelompok. Saya minta berhitung 1 sampai 4 ya. 2, 3, 4. Yang satu kelompok yang nomor 1, 2, 2.
membentuk kelompok, perhatikan penjelasannya. Di situ anak-anak tolong baca LKPD-nya dulu. Perintahnya suruh apa? Terus lembar yang kedua ini ada soalnya yang perlu kalian jawab, ya toh? Diskusikan dalam kelompok. Terus setelah kamu membaca LKPD tadi bagaimana hubungannya materi itu dengan pemutaran video saat itu. Mulai sekarang silakan anak-anak mengerjakan. Mari. Kerjakan dengan teliti, kerjasama yang bagus, ya, supaya hasilnya memuaskan. Sudah? Oh, sedikit lagi. Ya? Ya? Apa? Iya dong, hubungannya, kesimpulannya sama ya harus ada kaitannya dengan materi dan juga dengan video. Oke, semua gitu nggih? Tadi videonya bagaimana, materinya bagaimana nggih? Harus ada hubungannya. Sudah? Kalau sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang kelompok yang berdoa presentasi dulu. Kelompok yang berdoa. Silakan maju ke depan. Dibaca kelompoknya siapa, hasilnya bagaimana? Selamat siang semuanya. Selamat siang. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan. Bisa dibacakan. Oh iya, sebelumnya ada perkenalan. Saya India Nanda Putri. Saya Kristan Dilan. Saya Putra Pitan. Saya Kristiani Judi. Yang pertama, apakah yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Apakah peristiwanya berdasarkan video dan gambar tadi? Dampak yang kita peroleh dari rajin berdoa adalah iman. Kita akan bertumbuh dan kita akan memiliki rasa toleransi. Apakah yang terjadi apabila kalian tidak melaksanakan sesuai gambar? Iman kita tidak akan bertumbuh ataupun berkembang. Aksi nyata apa yang akan kalian lakukan? Sebagai peserta didik, saya akan mulai rajin berdoa, entah itu di sekolah maupun gereja. Kesimpulannya, setelah saya menyaksikan video dan mencermati gambar tadi, disimpulkan bahwa 1. Dengan rajin berdoa, iman kita akan bertumbuh. 2. Dengan rajin berdoa, kita akan memiliki sifat yang suka menolong. Tepuk tangan untuk Terima kasih. sekarang yang presentasi yang kedua yaitu kelompok beribadah. Selamat siang semuanya. Selamat. Kenalkan, nama saya Septian Tunitono. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus pada hari Minggu melaksanakan ibadah bersama-sama tanpa memandang perbedaan. Apakah peristiwanya orang-orang Kristen beribadah di gereja? Apakah yang terjadi apabila kalian tidak melaksanakan sesuatu dan kita tidak bertumbuh atau berkembang?
dari gambar tersebut kami dapat menyimpulkan satu, dengan rajin ibadah akan membangun iman kita semakin bertumbuh. Dengan baik membangun persaudaraan walaupun berbeda agama. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan maju, yaitu berdoa, membaca Alkitab. Oke. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya secara organisasi. Nama saya Dr. Ijaz Terkoradi. Nama saya Nathan Aleka Setiawan. 1. Apakah yang ditunjukkan dalam gambar tersebut di tengah-tengah pembelajaran peserta didik membaca Alkitab bersama-sama? Apakah peristiwanya kaitannya dengan video tadi dapat kita membaca Alkitab pelajaran mau menolong orang lain walaupun berbeda agama seperti mau mengantarkan orang lain pergi ke masjid? Yang ketiga, apakah yang terjadi apabila kalian tidak melaksanakan sesuai gambar? Kita akan memiliki iman yang mati dan tidak akan berbunuh. Keempat, aksi nyata apakah yang akan kalian lakukan? Sebagai peserta didik, saya akan lebih rajin lagi membaca Alkitab. Kesimpulannya, dari gambar tersebut disimpulkan bahwa membaca Alkitab akan membuat iman semakin kuat. Dengan membaca Alkitab akan menghasilkan buah yang baik. Contohnya adalah mau menolong orang lain yang motornya rusak walaupun berbeda agama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Demikian anak-anak hasil diskusi pada saat siang hari ini. Bagaimana hasil diskusinya teman-teman semua dalam kelas ini? Menyenangkan, baik, dan ternyata saling melengkapi ya, saling mendukung ya. Nah itu pentingnya pembelajaran. Dengan demikian, nah dari hasil diskusi dari materi tadi kita simpulkan sekarang. Nah kita simpulkan apa yang dimaksud dengan berdoa. Tadi materinya berdoa. Apa yang dimaksud dengan berdoa? Apa? Doa adalah cara hidup bagi orang percaya dan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oke. Membaca Alkitab. Kegiatan mengamati dan memaknai firman Tuhan. Beribadah. Kewajiban atau kegiatan orang Kristen yang harus dilakukan. Oke. Dan kamu harus mau melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Karena begitu pentingnya manfaat beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Apa sih manfaatnya? Sebagai wujud iman. Terus hidup kita mendapatkan pencerahan, ya tak? Sehingga kita akan memiliki apa? Memiliki apa? Persekutuan. Bagaimana dengan pembelajaran siang hari ini? Baik. Menyenangkan? Menambah kebenaran? Oke. Nah, jadi kita tidak bosan dengan pembelajaran yang saling kerjasama ini, nggih? Oke. Ada pertanyaan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Tidak? Kalau tidak, kalian kembali ke kursi masing-masing. Bu guru punya evaluasi. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu guru punya evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Kerjakan soal ini sebaik-baiknya dengan teliti, dengan cermat, supaya anak-anak mendapat nilai yang bagus. Oke, kerjakan. Kerjakan dengan baik. Nah, tidak usah saling bertanya dengan temannya. Kalau kurang jelas, tanya sama guru.
di atas KKM. Nanti yang nilainya di atas KKM, anak-anak bisa mempelajari materi lebih dalam lagi, dan juga anak-anak yang di atas KKM bisa membantu temannya yang nilainya di bawah KKM, nah, sebagai teman belajar supaya mereka juga termotivasi. Tetapi bagi anak-anak yang nilainya di bawah KKM, nanti Bu Guru memberikan kesempatan untuk anak-anak memperbaiki nilai. Paling tidak nanti nilai kamu harus mencapai KKM. Sudah jelas? Yes. Sudah tidak ada pertanyaan? Menyenangkan hari ini? Oke, harapan Bu Guru pembelajaran selanjutnya nanti juga tetap menyenangkan. Pembelajaran yang akan datang, anak-anak perlu persiapkan diri lagi. Anak-anak nanti mau belajar tentang Alkitab sebagai penuntun hidup. Tadi pelajarannya membaca Alkitab, ya kan? Pelajaran selanjutnya Alkitab sebagai penuntun hidup. Ternyata ada kesinambungan. Oke, pembelajaran sampai di sini anak-anak. Mari kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin dalam doa? Silakan. Ya, silakan maju kita. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas permintaan yang pembelajaran pada hari ini ya Bapak telah berakhir dengan selamat karena itu karunia-Mu ya Bapak. Sebentar anak-anak akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau lindungi perjalanan kami, Engkau antarkan sampai rumah dengan keadaan selamat ya Bapak. Kami serahkan kepada kasih-Mu, anak-anak itu dan mencuci Tuhan, haleluya, amin. Amin. Pembelajaran sampai di sini anak-anak. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.